Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Baik ikhwan sekalian, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita akan kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Pelajaran dasar-dasar dari ilmu nahwu. Nah ikhwan sekalian, sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan aqsamul ismi, pembagian dari isim. Ada 9 pembagian isim yang sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Nah sekarang ikhwan sekalian, kita sudah masuk pada pelajaran yang baru. Kita akan masuk pelajaran yang baru, yaitu al-i'rabu wal bina'u. Al-i'rabu wal bina'u. Al-i'rab itu artinya, al-i'rabu artinya berubah, wal bina'u artinya tetap. Jadi ikhwan sekalian gini, pelajaran i'rab dalam ilmu nahwu itu adalah merupakan pelajaran inti. Atau boleh dikatakan bahwa ketika kita sudah masuk dalam pelajaran i'rab, boleh dikatakan ini adalah merupakan pelajaran awal dari inti kita belajar ilmu nahwu. Maka betul-betul kita fokus kita menyimak dari pelajaran yang kita akan sampaikan di sini terkait dengan i'rab ini. Jadi i'rab tadi perubahan, wal bina artinya tetap. Nah ikhwan sekalian, perubahan akhir dari satu kata itulah disebut dengan i'rab. Ya, nanti makanya ketika kita aplikasikan membaca teks-teks bahasa Arab, khususnya yang tidak berharokat, kita bisa menentukan harokat akhirnya itu apa. Dengan setelah kita mempelajari namanya i'rab. Al-i'rabu, i'rab di sini definisikan sebagai i'rab adalah tagyiruh, perubahan awakhiril kalimi, akhir dari suatu kata. Ya, perubahan akhir dari suatu kata. Bisa bentuknya isim, kata benda, bisa bentuknya fi'il atau kata kerja. Berubah akhir daripada kata tersebut. Bisa berubah menjadi dari doma ke fathah, dari fathah ke kasra, dari kasra ke sukun. Nah, itu namanya perubahan, itulah yang disebut dengan i'rab. Bisa babi, apa sebabnya? Bisa babi dengan sebab dukhulil amil, masuknya kata sebelumnya. Nah, jadi perubahannya disebabkan karena ada kata yang masuk sebelum daripada kata isim atau fiil tersebut. Agar lebih kita mudah pahami, mari kita lihat contoh. Mislun, contohnya di sini. Haza talibun, ini adalah seorang siswa. Ra'aitu taliban, aku melihat seorang siswa. Marartu bi talibin, saya telah bertemu atau berjumpa dengan seorang siswa. Ya, jadi kita lihat di situ pada kata talibun berharokat dhammah. Kemudian berubah menjadi taliban, huruf banyak berharokat fathah. Jadi akhir dari kata talibun, taliban, bi talibin, semua berubah dari dhammah, fathah ke kasrah yang terakhir. Huruf banyak semua berubah. Bun, ban, bin. Nah, seperti itu. Nah, perubahan inilah ikhwan sekalian yang disebut dengan i'rab. Perubahan daripada akhir kata, ya, huruf terakhir daripada kata ini, bun, ban, bin, inilah yang disebut dengan i'rab. Dari dhammah, fathah ke kasrah. Itu yang pertama antum harus pahami. Kemudian mari kita jelaskan. Haza kemarin antum sudah tahu, ini adalah isim isyarah, kata tunjuk dekat yang dikhususkan bagi isim mudzakkar. Kemudian talibun itu adalah isim mufrad, sama dengan taliban dan talibin juga semua isim mufrad, isim tunggal, artinya satu orang siswa, isim mufrad. Nah ikhwan sekalian, kenapa sampai terjadi perubahan harokat, ya, perubahan tanda baca atau baris dari dhammah ke fathah, dari fathah ke kasrah pada huruf ba, talibun, taliban, talibin. Itu apa sebabnya? Nah ikhwan sekalian, yang talibun yang pertama, haza talibun, dia berharokat dhammah di situ karena dia di situ sebagai
Kalau dalam bahasa ilmu nahwu disebut dengan fa'il. Ya, fa'il. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan subjek atau pelaku. Ya. Subjek, fa'il atau pelaku, atau orang, benda yang melakukan satu tindakan. Ya. Orang atau benda yang melakukan satu tindakan. Dulu kita belajar bahasa Indonesia, namanya subjek itu seperti itu definisinya. Nah, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan fa'il. Ya. Nah, aturannya dalam ilmu nahwu, namanya subjek atau fa'il atau pelaku itu selalunya berharokat dhammah. Ini harus antum betul-betul ingat baik-baik. Bahwa fa'il, subjek, pelaku dalam bahasa Arab itu selalunya berharokat dhammah pada akhir dari kata tersebut. Huruf terakhirnya selalu berharokat dhammah. Itu aturan. Begitupun kemudian yang kedua, ra'aitu thaliban. Saya telah melihat seorang siswa. Kenapa dia berharokat fathah? Karena dia di situ kedudukannya sebagai objek. Ya. Kalau dalam istilah nahwu disebut dengan maf'ulun bih. Ya. Objek atau maf'ulun bih yaitu orang atau benda yang dikenai tindakan. Itulah disebut dengan objek atau maf'ulun bih. Nah, aturannya dalam ilmu nahwu, namanya maf'ulun bi atau objek itu selalunya berharokat fathah pada akhir dari huruf kata tersebut. Perhatikan huruf ba di situ berharokat fathah. Begitu memang aturan dalam nahwu. Kemudian yang terakhir, marartu bi talibin. Saya telah berjumpa dengan seorang siswa. Nah, ini antum sudah paham. Pasti antum sudah paham kenapa dia di sini berharokat majrur, berharokat kasrah. Karena ada huruf jar. Ba di situ, bi talibin. Setiap isim yang kemasukan 14 huruf jar atau 9 huruf jar yang kita pelajari di sini, atau di kitab lain huruf jar itu ada 17, maka selalunya isim kata benda dan huruf terakhirnya itu selalu berharokat majrur atau berharokat kasroh. Itu ya ikhwan sekalian. Ya. Ini antum betul-betul harus ingat baik-baik. Ya. Tadi perubahannya, aturannya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ya, itu tadi i'rab, gambaran i'rab. Sekarang yang kedua adalah al-bina'u. Al-bina'u. Tadi artinya apa? Artinya adalah tetap. Maka definisinya al-bina'u huwa, al-bina' adalah ludumu awakhiril kalimi halatan wahidatan. Nah, itu ya. Huwa adalah luzumu, tetapnya, akhiril kalimi, akhir dari kata tersebut. Jadi akhir huruf terakhir dari kata tersebut dia tidak berubah. Halatan wahida, pada satu keadaan, dalam kondisi apapun dia tidak berubah ikhwan sekalian. Contoh di sini misalnya supaya kita lebih paham. Contoh di situ huwa, dia. Ini apa namanya? Mudzakkar ya, bagi laki-laki, isim mudzakkar. Huwa, dia. Perhatikan, huwa itu tidak bisa berubah menjadi hui atau hu, tidak bisa. Mau kemasukan huruf apapun, kata apapun, bukan huruf, kata apapun di depannya itu tidak akan berubah. Akhir daripada huruf waw di situ dia tidak akan pernah berubah dalam kondisi apapun, tetap dia wa, huwa. Sama dengan anta. Anta di situ, kamu. Anta itu tidak bisa berubah menjadi antu, huruf tanya tidak bisa berubah menjadi tu. Tidak bisa, itulah dia tetap disebut dengan al-bina. Tetap dia di situ. Yang bisa ke anti, ya anti namanya kamu perempuan, anta kamu laki-laki, tapi tidak bisa berubah menjadi antu. Harokatnya doma. Kemudian nahnu. Nahnu juga ini tetap bina, tetap dia, tidak bisa mungkin nahni atau nahna, tidak bisa, ya. Kemudian ana tidak bisa berubah menjadi anu, menjadi ani. Nah, itu tidak bisa, dia tetap dia di situ tetap, anak huruf nunnya tetap berharokat fathah. Kemudian hazihi, ini isim isyarah, kata tunjuk yang khusus untuk muannas, kita sudah pelajari kemarin. Hazihi, ini kata tunjuk untuk isim muannas. Nah, iwan sekalian, huruf H di situ, ya huruf H di situ tidak bisa berubah menjadi ha atau menjadi hu. Dia tetap hazihi, hi. Bina tetap dalam satu keadaan, tidak bisa berubah dalam kondisi apapun. Nanti kita akan berikan contoh ketika dia kemasukan satu kata
dia tidak akan berubah. Beda dengan i'rab. Ketika kemasukan kata, dia akan berubah. Nah, ikhwan sekalian, sekarang kita lanjut pada aqsamul i'rab. Nah, ini pembagian i'rab, ya. Pembagian i'rab. Jadi di atas itu sebagai gambaran kepada antum, apa yang sudah disampaikan diingat baik-baik, ya, diingat baik-baik. Antum sampai kalau tidak kelewatan di sini, maksudnya terlewatkan di sini, berarti nanti antum tambah bingung untuk masuk ke pelajaran lanjutan, ya. Jadi saya ingatkan selalu terus menerus bahwa belajar itu secara bertahap, berkesinambungan. Dia selalu selalu dari halaman yang sebelumnya ke halaman selanjutnya tidak boleh terlewatkan, dan betul-betul kita paham, baru kita lanjut ke pelajaran yang selanjutnya, sehingga dia nyambung begitu, dia berurutan cara kita belajar. Kemudian ikhwan sekalian, aqsamul i'rab, pembagian i'rab, ya, pembagian i'rab, atau maksudnya gini, ya, aqsamul i'rab mungkin agak lagi ini bahasa sederhananya gini, tanda-tanda i'rab, ya, atau bisa bahasanya adalah tanda-tanda harokat, tanda baca baris, seperti itu, ya. Yang pertama adalah raf'un. Raf'un itu tanda baca dhamma. Itu dhamma namanya. Harokat dhamma. Contoh di situ baitun, rajulun, kitabun. Perhatikan huruf tun, lun, bun. Itu dhamma. Dhamma itulah yang disebut dengan raf'un, ya. Jadi setiap kata yang berharokat dhamma di huruf terakhirnya dari kata tersebut yang berharokat dhamma, itulah disebut dengan raf'un, rafa, dhamma. Kemudian yang kedua adalah nasbun, fathah. Contoh baitan, rojulan, kitaban, ya. Akhir dari huruf baitan, huruf ta itu berharokat fathah. Itulah disebut dengan nasbun. Rojulan, huruf lamnya juga. Kemudian kitaban, huruf ba juga. Itu berharokat fathah, itulah disebut dengan nasbun. Harokat fathah. Kemudian yang ketiga adalah khafdun, khafat. Ini antum pasti sudah tahu. Khafdun itu khafat artinya adalah kasroh. Baitin, rojulin, kitabin. Jadi setiap kata yang akhir hurufnya berharokat kasroh, itulah disebut dengan khafat atau khafdun, ya. Kemudian yang terakhir adalah jazmun. Jazmun ini disebut dengan sukun, ya. Jadi setiap kata yang akhir hurufnya itu berharokat sukun, tanda matilah istilahnya seperti itu. Itu disebut dengan jazmun. Contoh di sini, lam yaktub, dia belum menulis. Perhatikan huruf ba, ya, pada kata yaktub, huruf ba yang terakhir itu dia berharokat sukun, ya, tanda mati. Yaktub, itulah yang disebut dengan jazmun. Liyaskut, hendaknya dia diam. Liyaskut, hendaknya dia diam. Huruf ta sukun, ya, tanda mati, itulah disebut dengan jazmun. La tajlis, huruf sin, la tajlis, jangan kamu duduk. Huruf sin itu dia sukun, ya, maka itulah yang disebut dengan jazmun, ya. Ini ikhwan sekalian, ya. Antum ingat baik-baik, ya. Tanda-tandanya tadi, tanda bacanya ada 4. Raf'un, dhamma, nasbun, fathah, khafdun, kasroh, jazmun, sukun.